Memang benar adanya. Beberapa waktu lalu sempat ada pengunjung yang kesurupan setelah berfoto dan duduk di atas batu. Setiap jam 12 siang pas di area batu yang dekat pohon lengkeng itu nggak boleh. Nggak boleh berfoto di situ, bermain di situ. Tapi pas batunya pas jam 12 siang ya nggak boleh. Karena makhluk di situ nggak mau dipoto pas lagi jemur jam 12. Kalau maksain ya kesurupan ya akhirnya. Jadi duduk di atas batu ini dan dia masuk ke tubuhnya si manusia itu. Misalkan Visi duduk di sini, dia akan masuk ke tubuhnya Visi. Nah, Oke. habis itu kamu bawa kemana? Oh. Ya, jadi pada saat dia sudah masuk ke tubuhnya tuh manusia, manusia itu sempat dibawa jauh dari batu ini ke villa sana. Sebelah sana ada villa. Villa bawah. Villa bawah. Kenapa dia bawa ke situ? Dibawa ke sana, maksudnya kalau pandangan saya maksudnya tuh manusia itu supaya diobatin lah di sana. Tapi itu tidak bisa. Dan sosok ini minta untuk dibawa kembali ke batu ini. Oke. Jadi tempatnya di dalam batu ini. Ya. Karena memang batunya aneh, ada kayak seperti Ya. sisik. Kamu diam. Kamu diam dulu. Saya coba. Pelan-pelan, Kak. Nanda mencoba menerawang lebih dalam lagi mengenai batu tersebut. Iya, aneh. Seperti ada sisik-sisik yang menempel di batu. Oke, Kak Den. Lagi coba untuk apa ini sekarang, Chris? Mencari residu energi yang masih Ya. tersisa di batu ini. Ya, jadi sebenarnya batu ini sih bukan batu yang ada kekuatannya, tidak ada. Melainkan batu yang biasa. Tapi kebetulan saja ini satu jalan dengan makam sesepuh di sini, gitu. Terus sosok sebelumnya bilang mengenai sosok yang bersisik. Apa ada hubungannya dengan batu ini? Ada hubungannya tidak? Ada hubungannya. Apa? Nasya. Jadi hubungannya itu adalah untuk mengganggu pengunjung-pengunjung penyewa villa yang datang ke sini. Tapi yang anehnya dia tidak suka mengganggu penjaga di villa ini. Melainkan hanya penyewa dan pengunjung di villa ini lah yang suka diganggu sama sosoknya dan sosok yang tadi kita temui di bawah itu. Apa? Ini benar. Oh gitu. Oke. Jadi gini, kenapa sih pada saat penyewa villa itu duduk di sini di jam 12 siang dan dia kemasukan pada saat itu, dia ingin batu ini dianggap yang mempunyai kekuatan dan sangat menakutkan jika ada foto kembali di batu ini. Tapi kalau yang saya lihat, jika pengunjung atau penyewa villa yang datang ke sini dan ingin foto di atas batu ini tidak ada masalah sebetulnya. Dan emang makhluk ini hanya ingin membuat yang Energi kesan negatif betul ya. banget. Dan betul kata Visi juga bahwa sosok yang tadi di sana Visi, dia kayak mengambil segi ketakutan yang manusia. Sebagai Dari sumber kolam itu. makanannya. Tuh, Ketakutan kalian adalah makanan kami. Ya. Berarti poinnya beberapa makhluk yang baru tadi kita temuin selain dari perempuan pendekar dan juga pengikut dari ya, tokoh besar itu, ya. sisanya itu memang menangkap aura takut dari kita, lalu mereka makin besar energi. Betul. Tak hanya kerasukan, nyatanya beberapa pengunjung villa melihat adanya seorang perempuan yang memang sedang berdiri di atas batu. Waktu itu kan pas gerimis hujan, dia nyampe ke kolam, nyamperin saya, dia bertanya, itu Pak istrinya tolong dong jangan suruh hujan-hujanan lu di bawah pohon lengkeng. Terus saya nggak bawa istri, sendirian. Padahal saya tahu itu pastilah makhluk halus. Wah, aku pasti deh itu. Ih, Visi, Pak, Tasya. Sosok ini ternyata bukan menempati di batu ini, melainkan tapi dia bilang ada di villa bawah sana. Rumahnya? Tempat aslinya itu di sana. Aku ngerti sih, mungkin gini kali ya kata Tasya. kenapa, Chris? Batu ini kan berada di tengah-tengah para villa. Betul. Di antara semua villa bahkan kolam renang. Menurutku ini seperti satu titik temu atau Ya. titik tengah Ya, dari para makhluk yang berada di kawasan ini.
Adanya sosok perempuan berkebaya di area tempat ini, bahkan sosok ini pula yang sering membuat beberapa kekacauan yang memang terjadi di villa. Namun, apakah sosok ini merupakan sosok terkuat di area villa? Atau malah ada hal lain yang memang belum, tapi pasti teka-teki yang memang ada di villa ini mulai terungkap, di mana mitos yang beredar di villa ini pun akhirnya kami ketahui dari mana asalnya. Namun tak hanya beberapa sosok yang telah kami temui saja, di mana masih begitu banyak hal lain yang belum kami ungkap dari villa ini. Kami pun masih terus melakukan penelusuran demi mengungkap seluruh hal yang ada di sini. Menurutku ini seperti satu titik temu atau Ya. titik tengah Ya, dari para makhluk yang berada di kawasan ini. Jadi nggak heran kalau misalnya tadi kamu bilang pernah adanya pengunjung yang mengalami kesurupan, yaitu karena mereka sedang berada di sini dan energinya itu lagi kuat banget. betul. Betul banget. Tapi yang anehnya kenapa siang gitu loh, jam 12 siang Itu. bukan malam. Jadi kembali lagi Tasya, bahwa dia ini ingin mengubah mindsetnya manusia, seakan-akan batu ini mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali dan membuat batu ini ada sesuatunya lah. Tapi kenyataannya itu batu ini tidak ada apa-apanya, hanya mereka batu biasa. Tapi emang makhluk ini yang dengan menggunakan kebaya itu aslinya itu bukan di sini Visi, Ya. mereka di villa itu. Dan dia bilang ada tempat yang dimana tempat itu disalahgunakan untuk meminta sesuatu. Macan tadi juga Iya bilang gitu. Heeh. Ada seperti lubang katanya, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Oh itu, Itu. Pelan-pelan nggak? Nanda mengajak kami untuk mendatangi suatu tempat di mana tempat tersebut merupakan area yang sering dijadikan lokasi untuk mencari sesuatu yang negatif. Hai, sini. Kita akan ngomong baik-baik. Nggak apa-apa. Sini kek. Assalamualaikum kek. Permisi. Di ujung meja ini, Tasya, Iya Kak Dian. Visi mungkin sudah melihat juga bahwa ada sosok kakek-kakek dengan penampilan-penampilan menggunakan pangsi, menggunakan jenggot. Ada jenggotnya, ada kumisnya, menggunakan udeng-udeng. Tapi di segi lain, saya mendapatkan hawa yang dimana sosok ini suka ngasih hal-hal negatif ke pengunjung yang datang ke tempat ini. Cari nomor pernah gitu. Jadi yang datang tuh kakek-kakek gitu ya. Busananya ya orang Jawa kayaknya. Oke. Maksudnya orang minta nomor gitu atau gimana? Coba aku Visi aku bantu. coba komunikasi Iya. kakak. Aku Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok kakek yang ada di bangunan tersebut. Permisi kek. Aura negatif yang kakek keluarkan apa ada hubungannya dengan tempat ini? Kenapa Kak Dian? Ada suara belakang? lagi tadi di situ. Tempat kecil. Sebuah tempat kecil. Baik. Oke. Kenapa Chris? Beliau mengatakan, ya, ada hubungan saya jelas dengan tempat ini. Karena di belakang kalian ada tempat kecil dan itu sumber air. Dan itu merupakan kepemilikan dari saya. Oh, Mas Muhammad. Maksud kakek, kepemilikan bangunan ini milik kakek atau beliau bilang bahwa tempat ini bukan milik saya, Melainkan tapi Oh, Mas Muhammad. Visi lanjutin Visi. Kak, Kenapa aman, ini? aman nggak? Aman. Aman untuk aku bongkar semuanya. Buka semuanya, buka. Chris hati-hati Chris, Chris hati-hati Chris. Chris. Astagfirullahaladzim. Ayo aku jaga sini Visi, ajak komunikasi dulu. Kayak kami hanya ingin mencari informasi dengan cara yang baik-baik. Apa hubungannya kakek dengan tempat ini? Banyak dari orang seperti kalian yang datang ke tempat ini untuk meminta mimpi, bahkan diminta untuk diberikan gambaran angka. Lalu, apa hubungannya dengan kakek?
Dari mulut ke mulut banyak yang cerita sehingga mendatangkan lagi orang-orang yang datang dengan sengaja dan memuja saya. Maksud dari tempat kecil sumber air itu seperti apa, Kek? Sosoknya berjalan. Kemana, please? Hati-hati, please. Please, hati-hati. Dari tadi gangguannya banyak banget di sini. Please, kamu hati-hati. Oke. Beliau bilang, Cu, di belakang tembok ini ada sumber kehidupan, sumur, air yang tidak pernah berhenti, dan itu dulu kepemilikan beliau. Beliau adalah residu energi yang kuat yang pernah tinggal di rumah gubuk, yang lalu meninggal di sini akibat umur dan sakit. Tapi dia sangat senang apabila ada dari orang kita yang seperti memuja keberadaan beliau dengan cara meminta-minta.